Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 7. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan mata pelajaran Al-Quran Hadis ya. Hari ini kita akan melanjutkan halaman 31 ya. Dipersiapkan bukunya, kemudian dibuka halaman 31 dari buku LKS yang sudah kalian miliki. Kita mulai pertemuan kita dengan membaca berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdini siratan mustaqima. Amin. Baik, kita mulai. Halaman 31 ini adalah penjelasan, itu yang bagian bawah, penjelasan dari surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yang pertama yang perlu kalian ketahui, surat Asy-Syams ini diturunkan di Mekah. Ketika surat diturunkan di Mekah, maka kita kenal dengan golongan surat Makkiyah. Dan berikutnya surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan ayat 10 ini berisi tentang masalah yang sangat penting yang berkaitan dengan manusia. Ada masalah penting yang berkaitan dengan kita manusia yang Allah sebutkan di ayat 1 sampai dengan ayat 10. Apa itu? Surat ini berkaitan dengan jiwa manusia dan tabiat-tabiatnya yang membentuk karakter baik atau buruk. Jadi surat Asy-Syams berisi tentang jiwa manusia dan tabiat manusia yang membentuk karakter baik dan buruk. Itu inti dari isi surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan ayat 10. Masih di halaman 31 bagian bawah. Surat Asy-Syams ini ketika Allah bersumpah, Allah menggunakan 3 pasang nama makhluknya. Apa itu? Allah bersumpah dengan yang pertama, pasangan yang pertama, yaitu matahari dan bulan. Bisa kita lihat dari ayat yang berbunyi wasyamsi, dan matahari. Kemudian di ayat kedua wal qamari idza talaha, wal qamari bulan. Jadi yang pertama Allah bersumpah dengan pasangan benda, yaitu matahari dan bulan, wasyamsi, dan kemudian wal qamari. Berikutnya Allah bersumpah dengan menggunakan pasangan siang dan malam. Siang dan malam itu ada di ayat wan nahari, dan siang, wan nahari idza jallaha, wan nahari, dan siang. Pasangannya tentu saja malam. Ada di ayat
wal laili idza yaghsha. Yang kedua, Allah bersumpah dengan nama pasangan benda, yaitu siang dan malam, lail dan nahar, wan nahari wal laili. Berikutnya Allah bersumpah dengan pasangan benda, langit dan bumi. Itu ada di ayat was-samai wa ma banaha. As-samai, was-sama artinya langit. Kemudian ada ayat berikutnya wal ardi wa ma tohaha. Ardi artinya bumi. Jadi Allah bersumpah dengan menggunakan nama pasangan benda, langit dan bumi. Was-samai dan wal ardi. Samai langit, ardi bumi. Itu ada di halaman 31. Halaman 32 ini Allah menyebutkan wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Ini yang tadi bersumpah dengan nama benda, syamsi matahari, wal qamari bulan ya. Makanya ada sholat yang namanya sholat duha, itu wasyamsi wadhuhaha. Kemudian wan nahari idza jalla, wan nahari idza jalla, wal laili idza yaghsha. Ada pasangan siang dan malam, wan nahari, kemudian wal laili itu malam. Yang ketiga ada pasangan langit dan bumi. Was-samai, samai artinya langit, kemudian ada wal ardi, itu artinya bumi. Ini yang Allah bersumpah dengan nama pasangan langit dan bumi, was-samai dan wal ardi. Itu halaman 32. Halaman 33 ada ayat yang berbunyi wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin dan jiwa, wa ma sawwaha serta penyempurnaannya. Nah, di sini Allah bersumpah dengan makhluk ciptaan yang lain, yaitu jiwa. Jadi jiwa ini, jiwa yang kita miliki, ini kita tahu ciptaan Allah. Di ayat ini Allah bersumpah dengan menggunakan nama makhluknya, yaitu yang berupa jiwa, wa nafsin dan jiwa. Ya, bersumpah dengan makhluk ciptaannya yang berupa jiwa, nafsu. Kemudian jadi Allah bersumpah setelah digabung, Allah bersumpah dengan menggunakan 7 nama makhluknya. Ada 7 ya. Di surat ini kita hitung di surat Asy-Syams. Bersumpah, Allah bersumpah dengan menggunakan 7 nama ciptaannya ya. 7 makhluknya. Apa itu? Yang pertama, kita bisa lihat pada kata wasyamsi. Makhluk yang pertama yang Allah pergunakan untuk bersumpah matahari. Kemudian wal qamari. Makhluk kedua adalah bulan. Yang ketiga wan nahari dan siang. Yang keempat wal laili dan malam. Ini Allah bersumpah dengan nama ciptaan yang keempat, wan nahari malam, wan nahari siang, wal laili malam ya, wal laili malam. Kemudian was samai langit, wal ardi bumi. Yang ketujuh wan nafsin jiwa. Itu 7
makhluk ciptaan Allah yang Allah pergunakan untuk bersumpah di surat Asy-Syams ini. Selanjutnya ayat berikutnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yaitu maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, jalan kefasikan, jalan kedurhakaan, wa taqwaha, tapi juga Allah mengilhamkan ke kita jalan-jalan ketakwaan, jalan-jalan kebaikan. Kita tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Itu ada ilham dari Allah. Jadi kita tahu mana baik, mana buruk. Harusnya kita memilih yang baik. Mana fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi fujur itu kefasikan, keburukan. Kalau wa taqwaha ketakwaan, kebaikan, ketaatan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini ada doa Nabi ya. Doa Nabi halaman 33. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan ya. Nabi mengajarkan kita supaya berdoa agar jiwa kita diilhami dengan ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwaha. Kemudian doa Nabi selanjutnya, anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah yang memiliki dan yang menguasai. Maksudnya Allah. Ya Allah, Engkau yang memiliki, Engkau yang menguasai. Anta waliyuha wa maulaha. Kemudian wa khairu man zakkaha. Dan Engkau ya Allah khairu, sebaik-baik yang menyucikannya. Jadi Allah itu sebaik-baik yang menyucikan. Itu doanya wa khairu man zakkaha. Ya, itu doa Nabi. Ada permohonan, beliau mengajarkan kita supaya kita, jiwa kita diilhami dengan ketakwaan. Kemudian ada doa yang berikutnya juga ya, itu ada di halaman 33. Banyak sekali doanya, bisa kalian baca ya. Sekarang kita halaman 34. 34 itu ada doa juga. Ini a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Itu ada doa yang memohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari hati yang tidak khusyuk, min qalbin la yakhsha. Itu ada ya di buku kalian. Doanya bisa dilihat, tapi yang berikutnya penting ini. Ayat berikutnya, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Itu qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Nah, beruntung ya orang yang suka menjaga diri dari kekotoran jiwanya, menjaga diri dari perbuatan dosa. Nah itu beruntung orang yang menjaga kesucian dirinya. Kemudian wa qad khaba man dassaha. Sebaliknya sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Mengotori jiwa itu terjadi ketika seseorang membiarkan dirinya berbuat zalim. Jadi kalau orang sering berbuat zalim, itu sebenarnya dia
sedang mengotori jiwanya, sedang mengotori dirinya, dan itulah orang-orang yang merugi. Qad khaba man dassaha, sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, yaitu orang-orang yang sering berbuat zalim, sering berbuat dosa. Ya, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, dan di sekolah kita sudah ada mulai pelajaran tatap muka, yang PTM sudah dimulai. Hari pertama hari Senin baru kelas 7 ya. Nanti berikutnya menyusul ada jadwal kelas 8 tatap muka. Demikian, silakan ditonton ini videonya YouTube ini supaya kalian bisa memahaminya dan kalau perlu berulang kali menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.